Itu yang pertama mungkin Bu. Ibu, inilah kadang-kadang kita orang Indonesia ini kalau haknya cepat bicara, kalau kewajibannya nggak ada mau bicara. Ini gitu. Jadi secara prinsip begini Bu ya, tolong Ibu pahami posisi saya juga Bu. Ya. Saya nggak mungkin akan membodohi Ibu di depan komandan kepala kepolisian di kecamatan ini. Dan kalau ada penyampaian saya yang Ibu sekiranya Ibu pikir saya membodoh-bodohi Ibu tinggal bikin laporan di ruang sebelah. Termasuk sapi ketabrak ini, kalau Ibu pikir ini murni kesalahan kita, ada ruangan sebelah buat Ibu melaporkan ke Anda. Kami siap dilaporkan. Tapi kalau Ibu bisa percaya dengan omongan saya bahwa kita ini sebenarnya niatnya untuk menyelesaikan secara kemanusiaan dan untuk kemanusiaan juga, mari kita bicara Bu. Kan begitu. Tapi kira-kira Bu, Ibu juga harus pahamkan Ibu. Misalnya begini, ya mungkin seperti dibilang Pak Komandan tadi, saya nggak akan kaku di angka 10, Ibu juga jangan kaku di angka 15. Itu pertama, ya Bu ya, jangan kaku begitu. Yang kedua, apa bisa Bu saya minta janji dari Ibu? Kalau kecelakaan lagi begitu Ibu, kami nggak akan bayar lagi Bu soalnya. Mana Pak? Saya minta jangan terulang lagi seperti ini. Ibu mungkin bisa lebih hati-hati ke depannya menanggung jawab sapinya. Dan kita tekan Bu, bahwa Ibu berjanji. Saya lalai lagi ditabrak, saya nggak akan ganti rugi. Bisakah begitu Bu? Nggak bisa. Wah susah. Habis tabrak lagi, kejadian lagi. Selesai kami Bu perusahaan ini. Ya. Untuk kalau binatang Pak, kita tidak tahu kan pasti ada lagi. keliru Bu. Saya kalau jaga anak perempuan 1, baik jaga kambing 100 Bu. Ya, anak perempuan saya nggak bisa jaga betul. Kalau kambing 100 saya bisa jaga Pak Komandan. Ya, lebih mudah menjaga sapi 100 daripada manusia anak perempuan 1, betul Pak ya? Ya. Tapi maaf ya, Silakan. manusia yang punya akal, pikiran bisa kecelakaan, apalagi binatang yang tidak punya akal. Kita aja yang nganukan itu. Nah, saya jawab Pak ya. Kalau anak saya ikat Pak di rumah, bisa lapor polisi saya Pak. Tapi kalau sapi Bapak diikatkan di mana gitu, jangan nyebrang-nyebrang. Nggak ada yang pidanakan Bapak itu. Itu bedanya juga Pak. Saya ternak sapi. Kalau Bu saya tinggal, saya ikat baik-baik. Tadi saya tanya Ibu, udah diikat katanya kan? Lepas lagi. Saya berpikir omongan Ibu itu. Bagaimana cara sapi melepaskan diri dari tali itu ya? Tangan nggak punya, kaki aja 4-4-nya. Bapak nggak pernah melihara sapi. Ya betul, makanya saya berpikir terus. Bagaimana cara sapi melepaskan Kalau tali? pernah melihara sapi pasti tahu sudah. Apa itu Pak yang saya tahu? Tahu caranya sudah. Sapi itu melepaskan. Kadang-kadang lepas, kadang-kadang apa, terlilit lah macam-macam. Jadi yang bisa saya pahami Pak, bisa Saya jadi, Pak 27 tahun melihara sapi ini. Memang macam-macam ya, sapi, kadang-kadang ya. lari kemana-mana. Jadi mungkin Pak ada saran Pak. Ya. Saya kira ini begini, kita cari solusinya saja. Ya. Seperti apa baiknya. Ya, Soalnya kalau kita ini seperti ini, ya saya anggap kita adu argumentasi terus, itu. nggak ada selesainya. Nah, Kita minta tolong lah, jangan sampai segitulah diganti oleh perusahaan. ya, jadi jelas tadi sudah ada penyampaian dari RT, dia minta 15 juta. Nah, dari perusahaan menyanggupi 10. Ya saya minta solusinya seperti apa. Lalu yang kedua, karena ini juga pertimbangan dari beberapa aspek, mulai dari keselamatan, ya aspek yang punya ternak juga jangan sampai dirugikan, yang kerja juga jangan sampai ada korban meninggal. Nah, jadi karena ini jalan juga jalan hauling lah ya, Jalan khusus. jalan khusus. Ya, artinya masih ada kebijakan bahwa boleh dilintasi gitu kan. Komunikasi dulu. Ya, komunikasi. Ya, artinya boleh lah gitu ya. Dia tidak mengikat gitu. Ya seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Juan, misalnya sapinya ditarik ke seberang jalan, Diseberangkan. diseberangkan bisa. Nah, jadi ini gini aja. Saya kira perlu ada komitmen di antara kita. Betul. Seperti apa bagusnya.
supaya nanti kalau terulang lagi seperti ini kita sudah tidak repot. Dan repot itu begini, masing-masing ada hak dan kewajiban dalam kesepakatan itu. Tinggal itu saja yang kita tidak perlu, saya kira tidak perlu berdebat sampai berjam-jam seperti ini. Nah, mulai pagi sampai malam yang urusnya ini aja. Sepakat bang. Nah, jadi kalau ada pegangan masing-masing, itu yang jadi komitmen di antara kita. Saya juga tidak ingin ada ternak warga saya yang mati gitu karena tertumpuk atau ya apalah di jalan oling. Yang mudah-mudahan yang narik sapi tidak tertumpuk juga, jangan sampai ada korban. Nah begitu juga dari pihak perusahaan, karena supir-supir trailer itu ya banyak juga dari keluarga kita semua. Ya mudah-mudahan kalau mereka bekerja ini kadang-kadang anak istrinya nunggu di rumah. Nah, itu ya jangan sampai mereka misalnya ada ternak itu lewat, mereka hindari itu trailernya menabrak tebing atau apa gitu. Saya jujur kalau sapi masih bisa diganti gitu. Ya, tapi kalau sudah nyawa itu tidak ada gantinya. Nah, itu. Jadi saya minta sama-sama paham lah di antara kita ini, kedua belah pihak. Saya tidak ingin ada masalah gap lagi. Ya bagaimana kalau saya maunya selesai malam ini juga. Bukannya saya Ya. boleh masuk. Ya kami juga bekerja ini paman, saya dengan Kapolsek, kami ini mediasi. Iya. Artinya tidak juga berat ke perusahaan, tidak juga berat ke warga. Karena kami bekerja itu pakai tupoksi bahasanya. Nah, tugas pokok dan fungsi kami. Jadi kalau masalah sosialisasi aturan, yaitu kalau untuk perda itu di pemerintah desa, kami kepanjangan tangan dari Pemda. Tapi untuk penegakan aturannya itu ada para Satpol PP. Itu juga dengan teman-teman di kepolisian, saya kira sesuai dengan arahan Kapolri juga, penegakan hukum itu ya kita tetap tegakkan aturan itu, tetapi dengan hati nurani juga. Jadi ada edukasi dulu maksud kami. Setelah edukasi itu, pembelajaran itu, pendidikan itu tentang hukum ini. Nah ini kan sudah pendidikan ini. Oke lah, masih dipahami sekali ini. Ada pendidikan masalah hukum itu, ada aturan-aturan yang mengikat dalamnya. Nah nanti dalam pelaksanaannya saya kira sudah kita pahami semua. Itu saja. Ya ini saya mohon juga ke teman-teman perusahaan melihat situasi kondisi masyarakat kami. Saya yakin kalau beliau ya mudah-mudahan nanti bisa masuk kerja ya. Jadi sedang saya usahakan. Artinya kalau sudah masuk kerja di perusahaan sesuai komitmen kita, sapinya harus dijual semua. Nah, karena selama ini beternak itu tidak ada pendapatan dan penghasilan. Jadi saya usahakan ya insya Allah tunggu aja Bu RT sebentar aja lagi. Asal mau bersabar dulu. Tapi jangan juga minta Bapak yang jabatan pengganti Mr. Won, Mr. Jung gitu kan, ya tidak bisa juga. Ya minimal ini nanti kita akan fasilitasi untuk masalah pekerjaan bapaknya. Nah itu. Ya untuk ini saya kira juga dari teman-teman perusahaan ya seperti apalah nantinya. Nantinya tidak mati di 10 juta itu dan ibu juga tidak mati di 15 juta itu. Ya saling aja, saling terus terang kita ini sebenarnya ngurus uang orang ini. Iya. Nah cuma mengeluarkan uangnya orang, itu harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Nah seperti yang disampaikan oleh Bang Butar tadi, minimal ada yang dibawa besok atau malam ini untuk menghadap ke sana. Ya, artinya beliau memang bekerja betul-betul di sini dan memang kinerjanya ya bagus. Artinya ada solusi dan juga ada komitmen. Nah begitu juga kami, begitu juga masyarakat beternak. Saya yakin kalau kita ini mampu semua tidak mungkin mau beternak gitu kan. Tetapi dalam kita di Indonesia ini kan ada hukum adat, ada norma adat gitu kan, terus ada hukum positif ya. Indonesia kompilasi hukum Islam macam-macam lah bahasanya itu dalam hukum itu. Jadi sini dibutuhkan kedewasaan dalam menyikapi setiap aturan yang berdiri di daerah setempat. Kalau di Papua nabrak babi lumayan itu, dendanya. Nah di sini tidak ada aturan adat sih kalau nabrak sapi itu harus apa kan. Nah cuma ya itu biasanya yang peternak minta ganti rugi. Ini sudah kejadian 3 kali buat saya. Yang kemarin itu 5 tahun yang lalu ya kejadian itu ya. Iya Pak, sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Ya
Ya saya yakin Iya. 5 tahun yang lalu saya yakin Bu RT menjaga ternaknya itu Iya, saya- sudah bagus ya. Saya Hanya- monitor terus Pak. Ya karena kalau tidak dijaga Saya betul-betul selalu itu monitor. tiap bulan tertabrak. Tadi Nah, itu kejadiannya karena saya ke pasar. ya Bu RT. Satu-satu dulu. Ya, nah jadi ini saya kira Bu RT kita dalam usaha juga ada resikonya. Resikonya seperti ini, kita berdampingan dengan perusahaan pasti ada sedikit gesekan, ada masalah dengan perusahaan. Ya artinya juga saya tidak menutup diri, terus terang aja. Kami merasa terbantu dengan adanya PT Kideko Jaya Agung di sini serta seluruh labor supply subkon yang ada di sini. Nah tapi untuk memenuhi aspek keadilan ya kalau ibu mau meminta keadilan, yaitu saya bilang kalau tidak bisa diselesaikan malam ini atau tidak ada kesepakatan, sudah menjadi hak setiap warga negara Indonesia itu untuk mengajukan dalam bentuk keberatan apapun itu melalui proses hukum. Nah kalaupun juga tidak, di negara kita ada mengenal dengan istilah musyawarah, yaitu mediasi namanya. Jadi musyawarahkan seperti ini. Tapi kalau saling berkeras itu bukan musyawarah namanya. Ini adu argumentasi sudah. Itu. Baik mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya harapan saya kalau bisa malam ini juga diselesaikan malam ini. Kalaupun tidak bisa, ya paling tidak besok. Kami dari pemerintah desa dengan teman-teman di Polsek juga maunya ini cepat selesai itu Bang. Nah, terima kasih. Saya tanggapi Pak Kades. Mau saya. Jadi begini Bu ya, mau saya begini. Mari kita bicara hati-hati, dari hati ke hati malam ini. Sekarang juga. Hmm. Ya. Tapi mungkin eksekusinya bisa disepakati. Gitu. Oh ya Pak, tadi bicara ada yang dibuat kesepakatan ya, supaya kita ketikan. Oh ya pembayarannya supaya kita selesai. Jadi ada yang satu kurangnya. Mungkin perlu juga saya mengenalkan diri ya. Tadi Pak Kades panggil Bu RT. Pak RT mungkin suaminya di sana Bu ya. Jadi saya ini mutar-mutar Bu, manajer departemen legal ya. Dahulu juga saya humasnya eksternalnya. Dan saya sampaikan kepada Ibu, saya punya kewenangan di perusahaan untuk malam ini juga memutuskan berapa yang mau kita sepakati antara saya dengan Ibu dari hati ke hati. Saya bisa bantu. Nah, cuman Ibu bisa bantu saya tidak? Itu pertanyaannya Pak. Kembali lagi. Pasti bisa. Sekarang Kan begini Bapak Pak. bisa bantu kita. Iya. Ya. Saya percuma bicara dari hati ke hati Ibu kalau Ibu dari awal sudah bilang, saya nggak bisa tekan seperti itu, tanda tangan begitu Pak. Apa yang saya mau? Pak, satu perlu kita pahami Pak. Kalau Bapak ini Pak RT atau Mantan. Pak Hairun bang. Ya, mantan RT. Pak Hairun masa lupa bang. faktor U Pak? Jadi faktor U, lupa-lupa. Bukan umur Pak, utang. Jadi banyakkan utang. Ini gampang lupa sama orang. Jadi begini Pak Herun. Pak, hari ini istilahnya orang Jawa itu ada kata-kata untung. Untung kecelakaan cuma tergores. Untung cuma patah satu tangannya. Untung cuma 2 yang patah, nggak ikut kakinya. Untung terus. Hari ini kita masih beruntung Pak. Yang nabrak sapi itu trailer Pak. Kalau motor yang nabrak Pak. Kalau motor yang nabrak, terlempar yang nabrak ini. Nggak bangun-bangun, kelindes. Kira-kira Ibu merasa berdosa nggak? Ibu merasa berdosa? Sederhana aja loh Pak. Orang ketabrak tadi Pak. Ini tanggung jawab siapa nih? Tanggung jawab kepala desa kah? Tanggung jawab Pak Kapolsek kah? Kideko kah? Ada orang mati karena nabrak sapi. Loh kita nggak bisa menutup segala kemungkinan. Makanya ditambang itu Pak. Kita begitu disiplin nih, sampai radio juga ada. Saya kalau nyalip trailer mohon izin 757 ambil kanan. Nah, sekarang kembali pertanyaan saya sama Bu. Saya malam ini sebetulnya ada 2 hal yang mau saya bicarakan. Tapi saya ingin singkat seperti kata Pak Kades. 1 tentang sapi tertabrak, kedua tentang penutupan jalan. Ya. Kita sama-sama tahu di sini ada Pak Kapolsek. Saya berbicara apapun saya siap, bicara hukum siap, bicara kemanusiaan siap, bicara mediasi siap, musyawarah siap. Ya. Tapi kan saya harus jelaskan ke pimpinan saya. Ada komitmen sudah Pak, dia akan jaga baik-baik itu sapinya. Kalau mau nyebrang diseberangkan. Dan kalau ketabrak juga masih kita nggak tanggung jawab lagi. Nah kalau itu bisa Ibu sepakati, mari kita bicara ganti rugi seperti apa di hati Ibu. Kan begitu Pak. Tapi kalau nggak ada jaminan bahwa kita akan sama-sama disiplin mulai besok,
Wah susah saya Pak. Itu, ibu mau seberangkan sapi. Saya udah bilang tadi sama Pak Edi ya, kumpulkan besok atau lusa. Saya mau bicara sama patroli semua. Begitu ibu sapinya menyeberang, bantu patroli. Pakai radio. Hentikan dulu tadi menyeberang sapi. Ibu tadi bicara dulu sama patroli, mungkin bukan Pak Edi langsung, anak buahnya. Karena begini Bu, sebetulnya saya kan sering lewat. Itu ketika sapi sudah mulai gerak-gerak di pinggir jalan, itu di trailer sudah ada radio Pak. Jadi sapi-sapi. Nah, ini kan semua radio dengar semua ini, termasuk safety. Ibu tunggu safety datang ke situ, baru seberangkan. Ibu aman, mobil aman, pengguna jalan yang lain juga aman Pak, yang naik motor-motor itu. Kita baru bicara sapi sekarang Pak.